Zionis makin ketar-ketir, 48 tentaranya terbunuh dalam 24 jam. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו והרבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. Juru bicara Brigade Al-Qassam mengabarkan terbunuhnya 48 tentara Israel dalam 24 jam. Menurutnya, pejuang Palestina selama ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Abu Ubaidah dikutip TV Al Jazeera mengumumkan Brigade Al-Qassam dalam 24 jam terakhir berhasil menghabisi 48 tentara Zionis dan melukai ratusan lainnya. Ia menuturkan pasukan Brigade Al-Qassam dalam 4 hari sebelumnya terus melakukan aksi untuk bertempur di medan pertempuran melawan militer Zionis. Mereka menyerang menggunakan mortir dan bom terhadap kendaraan pengangkut personel Israel dan juga kontak senjata langsung dengan pasukan Zionis. Juru bicara Brigade Al-Qassam juga menambahkan pasukan perlawanan meledakkan 2 terowongan saat tentara Israel sedang berada di dalamnya untuk menyusuri, lalu menyerang markas dan ruang komando tempur Israel dengan roket dan mortir, serta beberapa kali menggempur Tel Aviv dengan roket-roket. Angkatan bersenjata rezim Zionis mengumumkan jumlah tentara Israel yang tewas pada hari itu dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan mencapai 48 orang kurang dari 24 jam. Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, dalam 24 jam terakhir, tentara Israel telah terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan perlawanan Palestina di Gaza. Kondisi pasukan Israel dalam operasi darat di Gaza kritis dan unit rehabilitasi Angkatan Bersenjata Rezim Zionis bermaksud menyiapkan program untuk membantu para tentara yang mengalami gangguan psikologis karena perang di Gaza. Yemen yang katanya paling kuat dan paling hebat, ternyata Zionis dan Amerika Serikat gagal bebaskan satu pun tentara Israel dari Al-Qassam. Selama lebih dari 2 minggu, juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaidah mengatakan, ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel. Namun sosok pria itu muncul kembali dalam rekaman pidato barunya dengan tekad yang sama dan bahasa yang percaya diri. Tampak jelas bahwa Abu Ubaidah sengaja membuat referensi waktu tertentu untuk menghilangkan keraguan mengenai waktu rekaman pidatonya. Dia merujuk pada jumlah kendaraan militer Israel yang dihancurkan dalam 10 hari terakhir. Dia mengumumkan jika Zionis dan Amerika juga Israel gagal mendapatkan satu pun tentara Israel yang berhasil ditangkap oleh pejuang Palestina. Berikut pernyataan lengkap Abu Ubaidah yang disampaikan melalui channel Telegram Resisten New York. Mobilisasi untuk perlawanan. Penjajah terus melakukan balas dendam buta terhadap warga sipil dan menghancurkan infrastruktur dalam perang yang kejam dan buruk, yang merupakan satu-satunya pencapaian yang dibanggakan oleh para pemimpin pendudukan. Selama 10 hari sejak dimulainya kembali pertempuran, Mujahidin berhasil menargetkan pasukan pendudukan di titik instruksi lama dan baru. Setelah pejuang kami mendekati pasukan musuh yang ditempatkan, pejuang kami berhasil menghancurkan sebagian atau seluruhnya lebih dari 180 kendaraan militer di daerah Sujaya, Al-Zaitun, Sheikh Radwan, Kem Jabalia, Bet Lahia, sebelah timur daerah Al-Balah, serta timur dan juga utara Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Pejuang kami menyerang pasukan penyerang dengan peluru Al-Yasin, bahan peledak SWAT, dan bahan peledak aksi gerilya.
Kami melakukan beberapa operasi berkualitas melawan pasukan penyerang di luar pasukan kami. Mulai dari menyiapkan penyergapan menghadapi mereka dengan senapan mesin, bahan peledak individu, jebakan bukan terowongan, dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah ditentukan sebelumnya, selain operasi sniper. Operasi kami mengakibatkan cedera di antara pasukan pendudukan dan sebagian besar pasukan kami kembali ke unit mereka dengan selamat. Kami mampu menyerang pasukan penyerang dengan mortir dan sistem roket rajum, dan kami membombardir kota-kota yang kami duduki dengan puluhan serangan roket. Kami menegaskan kembali bahwa apa yang dicapai oleh agresi ini adalah kehancuran dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Musuh telah gagal di bagian utara dan selatan jalur Gaza dan akan terus gagal setiap kali mereka menyusup ke wilayah lain. Ketabahan pejuang kami di lapangan dan kerugian besar yang ditimbulkan musuh akan terus berlanjut, insya Allah. Kenyataan senjata sementara membuktikan kebenaran kami dan kebohongan musuh, dan membuktikan bahwa tidak ada tahanan musuh yang akan dibebaskan kecuali melalui proses pertukaran. Kami telah membuktikan kepada musuh dan teman kami betapa baik perlakuan yang diterima oleh para sandera yang bersama kami, berbeda dengan perlakuan sadis yang dihadapi oleh para tahanan kami di penjara-penjara pendudukan. Baik Perdana Menteri Israel, pemerintahannya maupun Zionis di Gedung Putih tidak dapat membebaskan satupun tentara di tangan Brigade Al-Qassam, seperti yang ditujukan oleh kegagalan operasi pembebasan seorang tahanan Zionis. Pembolan musuh yang berulang kali mengenai tujuan melenyapkan perlawanan di Gaza adalah tujuan konsumsi dalam negeri oleh kelompok sayap kanan ekstrim. Jika pendudukan mampu melenyapkan Hamas di Gaza, apakah mereka berhasil melakukannya di tepi barat dan menduduki Al-Quds? Penjajah masih menerima serangan yang menyakitkan di tepi barat yang terbaru terjadi beberapa hari yang lalu di Al-Quds, dan serangan berikutnya akan lebih parah lagi. Kami menyerukan kepada para pejuang rakyat kami dimanapun mereka berada, dan mereka yang menolak pendudukan di seluruh dunia untuk melakukan mobilisasi dalam menanggapi musuh melalui pertempuran, demonstrasi, dan mengganggu ketenangan musuh. Tidak ada gunanya bagi kami yang terus menyaksikan kejahatan pendudukan terhadap rakyat kita, warga sipil, dan upaya untuk mengusir mereka.